Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini di hari ke-12 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita berjumpa kembali dalam program Kurma Ramadan, kuliah umum revolusi iman dan takwa. Bapak dan Ibu pemirsa Kurma Ramadan dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang 3 amalan yang mesti atau yang seharusnya diistiqomahkan, baik di bulan suci Ramadan maupun sesudahnya. Kajian kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Rif'an Al-Sofiq. Kepada beliau waktu dipersilakan. Syukran Ustadz. Saya izin untuk memulai kurma yang ke-12 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmad wa na'udzu shururi anfusina wa a'malina may fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min hadis. Bapak Ibu peserta kurma yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia kali ini saya sebagai host akan memandu jalannya kurma yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ari Febriansah dengan topik 3 amalan yang harus diistiqomahkan di bulan Ramadan dan sesudahnya. Tentu prakata dari saya, Ramadan itu Al-Quran, Allah memberikan keistimewaan berupa malam Lailatul Qadar. Tentu nanti akan ada penjelasan ibadah-ibadah yang harus diistiqomahkan, baik itu pada waktu bulan Ramadan maupun setelah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, sahabat kurma yang kami hormati, dengan demikian saya persilakan kepada Ustadz Ari Febrian dari Tangerang ya Ustadz, domisilinya di Tangerang, aslinya dari Palembang ya Ustadz ya. Oke, kepada Ustadz Ari Febriansah kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Muhammad Rif'an. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masyiral muslimin di kurma Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai,
kajiannya pada sore hari ini. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita tadabburi pada sore hari ini mendapatkan rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon pada Allah semoga ampuni segala dosa kita, ampuni segala dosa guru-guru kita dan orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita semuanya. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga Allah selalu bimbing kita selama kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala doa, hajat, keinginan dan cita-cita kita semua, wabil khusus doa-doa kita di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai, jika Bapak Ibu di samping kiri kanan di Android-nya ada aplikasi Al-Qur'an, atau di samping kiri kanannya ada Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, nanti boleh dibuka bersama-sama. Kita akan berusaha pada sore hari ini untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala tentang 3 amalan yang harus kita istiqomahkan di dalam bulan Ramadan maupun sesudahnya. Kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, surat yang ke nomor 35, ayatnya yang ke-29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, dan sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, 3 amalan yang harus kita istiqomahkan di dalam bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan ini ada 3. Apa itu? Pertama yaitu selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu selalu melaksanakan ibadah salat. Perbanyak ibadah salat dan perbaiki ibadah salat. Dan yang ketiga yaitu dengan berinfak sedekah, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. 3 amalan inilah yang harus kita istiqomahkan. Kenapa? Dengan 3 amalan ini Allah jamin di dalam surat Fatir ini ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Kalau kamu istiqomah, pertama membaca Al-Quran, kedua kamu sholat, ketiga kamu infak sedekah, maka Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu mengharapkan perdagangan tidak akan rugi. Insya Allah dengan dia istiqomah 3 ini dia tidak akan rugi, baik di dunia maupun dia tidak akan rugi di akhirat. 3 ini kenapa harus diistiqomahkan? Pertama, Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Selama manusia itu bentuknya manusia, petunjuknya tidak lain adalah Al-Quran. Dan petunjuk Al-Quran tidak mandang agama, baik agamanya Kristen maupun Hindu, selagi dia manusia, petunjuknya adalah Al-Quran. Maka kata Allah harus diistiqomahkan dengan selalu membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah sumber ilmu. Semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Ilmu yang lalu, sejarah para nabi ada. Ilmu yang saat ini ada. Ilmu yang akan datang, sampai ilmu akhirat pun ada di dalam Al-Quran. Tentang surga neraka, gambaran orang dalam surga, gambaran orang dalam neraka. Ada semua di dalam Al-Quran. Makanya kita harus istiqomah dengan membaca Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk untuk semua manusia
Dan Al-Quran ini adalah kalam Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, melalui Rasulullah SAW, dan sampai sini kepada kita semuanya. Dan Al-Quran ini kalau masalah pemahaman, langsung Allah dosennya, bukan manusia. Manusia hanya menyampaikan, hanya menyalurkan. Apa kata Allah, hanya menyampaikan. Tapi masalah pemahaman, langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman. Makanya kita harus selalu membaca, memahami, dan mentadaburi. Setelah tadaburi, hafalkan, pahami, terus amalkan apa yang di dalam Al-Quran ini. Yang kedua, sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat ini adalah untuk kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Tidak ada ibadah yang lain kecuali sholat untuk kita selalu menjaga hubungan dari Allah. Dan sholat juga adalah ciri-ciri umat Islam. Orang Kristen diajak sedekah, mau. Orang Cina diajak sedekah, mau. Tapi ketika diajak sholat, mereka nggak mau. Kenapa? Ciri-ciri umat Islam itu ketika dia sholat. Kalau dia sholat, berarti dia adalah umat Islam di hadapan Allah SWT. Dan yang ketiga, yaitu apa? Menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Dengan berinfak ini, kita selalu menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan sesama antar manusia. Dan kita akan selalu menjaga hubungan baik sesama orang, baik golongan yang atas, menengah, golongan bawah. Dengan kita rajin sedekah, insya Allah kita akan makmur hidupnya. Dan ada jaminan dari Allah kalau orang itu rajin sedekah. Makanya ayatnya innallazina yatslu kitab Allah, bukan ikra di sini. Yatslu itu apa? Yaitu harus dibaca, harus dipahami, praktekkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baru hafalkan, baru disampaikan. Kalau ikra hanya baca, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanya dibaca. Tapi kalau yatslu itu lebih dalam lagi, harus kita pahami dan amalkan. Nah, apa alasannya kenapa kita harus membaca Al-Quran? Insya Allah tiga-tiga ini kita kupas secara singkat. Pertama, kita kupas dengan Al-Quran. Kenapa Allah itu menyuruh kita membaca Al-Quran? Ternyata kalau kita rajin membaca Al-Quran, nanti hati kita tuh terobati. Di dalam suratnya Yunus, surat ke-10, ayatnya yang ke-57 sampai dengan 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus, surat ke-10, ayatnya 57 sampai dengan 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kenapa? Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat 10, surat Yunus ayatnya 57 sampai dengan 58, kalau kita selalu membaca Al-Qur'an, membaca kalam Allah ini, ada jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Pertama, Al-Qur'an ini adalah penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Apa penyakitnya? Adalah sombong, kikir, iri hati, hasud, ghibah. Ada penyakit yang ada di dalam hati kita nih, ketika kita selalu mentadabburi Al-Quran, insya Allah Allah sembuhkan. Insya Allah Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang Allah tidak inginkan. Dengan kita istiqomah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa kata Allah? Selain dia itu adalah penyembuh penyakit yang ada dalam dada, yaitu serta petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Ya, kalau GPS petunjuk buat jalan, kadang GPS juga bikin kita mentok juga. Ketika jalan melalui GPS, tahu-tahunya depan ada portal. Tapi kalau Al-Quran nggak ada portal-portalan. Petunjuk yang lurus. Tunjuk yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk yang lurus Al-Quran ini. Dengan syarat apa? Ketika kamu tadabbur Quran, zalikal kitabul la raiba fi
hudal lil muttaqin. Jangan pernah kamu ragukan Al-Qur'an apa yang ada di dalamnya. Insya Allah petunjuknya kamu dapat. Apa salah satu petunjuknya? Nih loh kata Allah, kalau kamu masuk surga caranya begini. Pengen masuk surga Firdaus caranya begini. Kalau kamu pengen surga Aden caranya begini. Kalau kamu pengen masuk surga seluas langit dan bumi caranya begini. Ada semua di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Al-Quran ini petunjuk. Kalau pengen sukses dunia, pengen mendapatkan keturunan yang soleh, ada di dalam Al-Quran turunan-turunannya. Pengen anak kita menjadi anak yang baik, seorang bapak pengen menjadikan anak yang baik, seperti Luqman mendidik anaknya, ada di dalam Al-Quran. Dengan syarat apa? Baca Quran, tadabburi Quran, pahami, amalkan, terus jangan beragu. Setelah itu apa? Al-Quran ini ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi rahmat Al-Quran, kasih sayangnya Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah sayang pada hambanya. Karena kita ada buku orang, buku dosen nih, kita baca. Wah, dosen pasti senang itu. Bukunya kita baca, terus bukunya kita paparkan, kita sampaikan. Padahal buku dosen, dosennya senang. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Allah yang maha suci, kita sampaikan, masya Allah. Insya Allah Allah senang dan Allah sayang kepada hamba tersebut. Dan di ayat 58-nya Allah katakanlah dengan karunia dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Maksudnya apa? Dengan Al-Quran ini yang sudah kami turunkan, dengan Al-Quran yang sudah kami turunkan kepadamu, yang sudah kamu bisa bacanya sampai saat ini, sudah kamu bisa pahami sampai saat ini, berilah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Quran ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, pertanyaannya apa yang kita kumpulkan sehari-hari? Kerja pagi, pulang sore. Kerja pagi, pulang malam. Kerja pagi, pulang pagi. Apa yang kita kumpulkan itu? Tidak lain adalah harta. Buat apa? Untuk menggelar jabatan, mengumpulin harta. Allah katakan, rahmat Allah, Al-Quran ini adalah lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Uang yang kamu kumpulkan, rezeki yang kamu kumpulkan, anak yang kamu kumpulkan, harta jabatan yang kamu kumpulkan, Al-Quran ini adalah yang lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan tersebut. Dan dengan Al-Quran ini Allah angkat derajatnya nanti. Dengan orang yang selalu istiqamah mentadabburi Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun nanti sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Di dalam suratnya Al-A'raf, surat ke-7 ayatnya 176. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya 176. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tasruku yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Mereka itu perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Masyiral muslimin, jemaah kurma Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan apa di ayat 176 dalam surat Al-A'raf, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat orang-orang yang selalu membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tinggikan derajatnya. Kalau mereka istiqomah mentadaburi, mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebanyakan manusia, Allah katakan ayatnya apa? Lebih condong kepada kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Lebih condong kehidupan dunia dan hawa nafsu kebanyakan manusia itu. Apa? Ya pengen ngejar jabatan sampai mati-matian biar bisa dapat jabatan, sampai nyogok-nyogok biar dapat pangkat, ngejar dunia, ngejar rezeki, sampai-sampai buat keluarga aja nggak ada lagi. Pulang pagi, anak mau sekolah minta antar, wah nanti aja ayah antarnya, terus nanti terus.
nggak sempat lagi ngurus keluarga, sehingga sibuk mencari pekerjaan. Mereka itu Allah katakan apa? Perumpamaan mereka itu seperti anjing. Mereka itu lebih seperti anjing. Kamu peringatkan, mereka tetap seperti itu, dan kamu biarkan, mereka juga tetap seperti itu. Maka kata Allah ceritakan ayat seperti ini. Kalau ada orang yang nggak mau baca Quran, ceritakan ayatnya nih. Kamu tuh Al-Quran sudah turun. Kenapa kamu nggak baca? Ingat, ini perumpamaannya nggak mau baca Quran. Ini perumpamaannya seperti anjing orang yang nggak mau membaca Al-Quran. Apalagi mendustakan Al-Quran. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Di ayat 179-nya, wah, mereka nanti seperti hewan ternak kalau nggak mau memahami, mendengarkan dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti hewan ternak. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, suratnya Al-A'raf, surat ke-7, di ayat 179-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan isi neraka itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Ketika ada ayat Allah, mereka nggak mau baca, mau memahami. Ketika ada ayat Allah, mereka nggak mau melihatnya. Ketika ada ayat Allah, mereka nggak mau mendengarkannya. Nggak mau mereka, sombong mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Kalau ada Al-Quran di rumah kita, ada ayat-ayat Allah, baca, tadaburi Al-Qurannya. Pahami sama-sama, ajak keluarga untuk membaca. Apalagi di bulan Ramadan ini, sama-sama untuk membaca Al-Quran dengan keluarga. Pahami sama-sama. Membacanya, kalau bisa pakai bahasa, kalau kita paham bahasa Arab, wah itu lebih bagus lagi. Lebih paham lagi kita, lebih enak lagi. Dan kalau kita nggak bisa baca Arab, nggak bisa bahasa Arabnya, paling minimal baca terjemahannya. Itu paling minimal. Kenapa? Paling tidak nanti Allah beri petunjuk ketika kita baca terjemahannya. Baca dari ayat 1 Al-Baqarah terus, baca terus nanti ada ketemu sendiri. Langsung Allah turunkan petunjuk melalui hati kita. Wah, oh ayat ini maksudnya begini ya. Kenapa kita bisa tahu itu? Karena Allah. Kenapa Allah bisa mau memberikan kita petunjuk? Karena kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat membacanya jangan cepat-cepat. Nah, kebanyakan kita biasanya di bulan Ramadan ini membaca Al-Qur'annya Al-Fat asal cepat, Al-Tam asal hatam di bulan Ramadan. Baca terus, bacanya udah kayak makan kerupuk. Terus dalam satu hari bisa hatam 3 kali. Allah tuh sebenarnya enggak seperti itu yang inginkan. Pahala dapat. Ketika kita membaca Al-Quran itu pahala pasti dapat. Tapi yang Allah inginkan itu enggak seperti itu. Kan ada tuh di ayat 100 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini kami turunkan di bulan Ramadan, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti apa? Bukan hanya dapat pahala, Allah inginkan itu apa? Dapat petunjuknya itu. Tapi kalau kita baca cepat-cepat, apakah kita paham? Belum tentu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah kita paham dengan membaca cepat-cepat seperti itu? Jangan cepat-cepat. Paling minimal alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal apa ya artinya ya? Lihat di terjemahannya. Oh, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran ini semuanya benar.
Jangan pernah kita ragukan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kecuali bagi orang-orang yang percaya yang ghaib. Apa tuh ghaib? Allah ghaib, malaikat ghaib, rasul-rasul yang telah lalu kita nggak pernah lihat ghaib. Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya ghaib, hari akhirat ghaib. Terus sholat laksanakan sholat kata Allah. Terus sedekah. Nah kalau kita baca pelan-pelan, nanti insya Allah kita mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena membaca cepat-cepat itu Allah larang. Maka di antara kita banyak yang sudah hafal. Dalam suratnya, surat 75. Suratnya 75 ayatnya yang ke-16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama suratnya Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Faiza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayana. Artinya janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Allah katakan apa? Di antara kita banyak hafal surah ini, juz 29. Apa kata Allah? Janganlah engkau Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad utusan Allah, dilarang untuk membaca Al-Quran cepat-cepat untuk menguasainya. Dilarang. Kenapa Allah katakan? Sesungguhnya kami, Allah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam hati kamu nanti. Allah yang akan mengumpulkannya. Maka janganlah baca cepat-cepat Al-Quran itu. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah ketika kamu baca Al-Quran pelan-pelan. Terus ada perintah, contoh sholat, kamu kerjakan. Ikuti. Ketika ada sedekah, kamu kerjakan sedekah. Taulah. Kemudian sesungguhnya kami nanti yang menjelaskan ayat-ayat itu kalau kamu membacanya pelan-pelan. Tapi jangan cepat-cepat. Kalau kita cepat-cepat itu Allah nggak suka. Rasulullah aja ditegur oleh Allah. Janganlah kamu membaca Al-Quran itu hendak cepat-cepat. Masyiral muslimin dari mata Allah, itulah kenapa alasannya kenapa kita harus istiqomah membaca ayat-ayat Allah. Pertama, kita disembuhkan dari penyakit hati, mendapatkan petunjuk, nanti Allah beri rahmat dan Allah angkat derajatnya. Dan kalau udah istiqomah juga dengan Al-Quran ini, wala tahinu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih kata Allah. Nanti Allah mudahkan segala urusan-urusan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu sholat. Kenapa kita harus istiqomah dalam sholat? Paling minimal sholat 5 waktu plus tahajud. Syukur-syukur tamat duha. Syukur-syukur qobliyah ba'diyah. Kenapa sholat ini adalah tujuannya apa? Dengan sholat ini kita mengingat Allah. Allah SWT berfirman dalam surat 20, surat Toha ayatnya 14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha inna ana fa'budi wa qimus salata lidzikri. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimus salata lidzikri. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ingatlah, berarti apa? Dengan kita salat itu kita ingat kepada Allah. Bukankah salat itu ada takbir, Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Bukankah salat itu ada Al-Qur'annya? Bukankah salat itu kita memuji Allah? Bukankah salat itu kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan salat ini kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah salat paling minimal salat 5 waktu, kontrak mati. Gak bisa ditawar 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu nggak ada ditawar-tawar. Udah kontrak mati, sampai mati 5 waktu kita. Plus tahajud. Nah, kalau kita sudah tahajud, Masya Allah. Insya Allah, Allah angkat derajatnya. Plus lagi sholat duha. Apalagi di bulan puasa nih, lebih banyak lagi kita, lebih banyak tahajudnya. Tahajudnya biasanya 11 rakaat, boleh kita. Ayatnya kita panjangin, apalagi banyak hafalan, Masya Allah. Di bulan puasa, hafalan banyak, sholat tahajud. Wah, insya Allah berkah kehidupannya. Dan dengan sholat ini, kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mana ayatnya? Dalam surat 29, surat Al-Ankabut, ayatnya 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masyiral muslimin dan rahmat Allah, kalau kita rajin salat, terutama salat wajib plus tahajud plus duha qobliyah ba'diyah, Allah akan jaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah akan jaga kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa? Karena Allah ada praktek Allah nanti, ada pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita salat, lihat ayatnya itu. Apa awal kata ayatnya itu? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Quran. Jadi biar salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, awali dulu dengan membaca Al-Quran. Awali dulu dengan tadabbur Al-Quran. Keluarkan ayat-ayat tentang salat. Gimana caranya salat khusyuk? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Gimana caranya wudu? Surat 5 Al-Maidah ayat 6. Gimana biar salat itu bisa dijaga waktunya? Al-Baqarah ayat 238. Gimana biar salat ini apa menjadi beruntungan? Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Salatnya harus dibaca dengan diiringi dengan Al-Qur'an. Tapi kalau salat terus baca Qur'annya enggak, wah nggak bisa dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar nanti. Kenapa? Karena kadang setan tuh lebih besar godaannya. Apalagi ke masalah ibadah salat ini. Salat ini ketika kita takbir aja kadang tuh godaan setan tuh udah ada. Mikirkan ini, mikirin yang baru takbir, belum Al-Fatihah, belum apa. Makanya banyak kita tuh lupa rakaat, pembacaan. Kayak kata Allah, awali baca Quran. Cari ayat-ayat tentang salat di dalam Al-Quran. Agar kenapa? Agar salatnya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, gimana kalau orang tuh nggak mau salat? Nauzubillah kalau nggak mau salat ini. Apa? Ya di dalam suratnya Al-Mudassir, surat ke-73 ayatnya 38. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi syaqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nun'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Shadaqallahul azim. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dan dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami bisa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakan. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kematian kepada kami. Masyiral muslimin, kalau orang nggak mau sholat, itu masuk neraka Sakor. Kenapa? Dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang masuk neraka Sakor itu, ketika diberi rezeki nggak mau sedekah. Masuk neraka Sakor. Yang ketiga, ciri-ciri masuk neraka Sakor itu senang berbincang yang batil-batil. Ya biasanya ngurumpi, ngomongin orang, gibah, hasud, apalah. Sesama orang membicarakan. Dan yang keempat, tidak percaya akannya ada hari akhirat. Tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Tidak percaya bahwa akannya ada hari kematian. Tidak percaya. Nah, mereka itulah Allah katakan apa ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam neraka Sakor.
Maka apa yang harus kita lakukan? Ingatkan keluarga kita, terutama tentang sholat. Ingatkan, ajak keluarga kita. Kenapa? Emang Allah perintahkan jaga keluarga kita. Jaga keluarga kita terutama untuk sholat itu jaga. Agar mereka tidak masuk dalam neraka. Karena neraka itu bahannya itu adalah batu dan manusia. Dalam surat 66 itu ayatnya 6, potongan ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaika. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari api neraka yang bahannya itu adalah, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi Allah perintahkan kita untuk menjaga keluarga kita. Dari apa? Dari azab api neraka dan azab api neraka. Nah, apa yang harus kita ajak keluarga kita? Yang pertama, sholat tadi. Sholat. Yang pertama, ajak keluarga kita itu yang pertama untuk melaksanakan sholat. Karena tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, terutama tugasnya hanya untuk ibadah. Belum yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan kita dan jin, makhluk Allah jin itu tujuannya untuk ibadah, belum yang lain. Jadi kita ingatkan tentang keluarga besar kita, orang tua kita, anak cucu keturunan kita tentang sholat. Kenapa? Allah berfirman di dalam suratnya 20 ayatnya 132. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastamir 'alaiha la nasluku rizqah nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, dan perintahkan keluargamu, ajak keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar untuk melaksanakannya. Masalah rezeki, kami nggak minta kata Allah rezeki, kami yang jamin rezekinya. Maka kita harus memintakan keluarga kita untuk ibadah sholat ini. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Dan ciri-ciri khasnya umat Islam itu ada di sholatnya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita istiqomahkan? Yaitu infak sedekah. Kenapa? Dengan infak sedekah ini, kita dekat dengan Allah. Dan mendapatkan doa Rasul. Kalau orang rajin sedekah, dekat dengan Allah dan mendapatkan doa Rasul. Di mana Quran surat 9, surat At-Taubah, ayatnya 99. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rami man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Ala inna qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya surga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masyiral muslimin dan rahmat Allah. Kenapa kita harus istiqomah infak sedekah? Istiqomah ngaji, istiqomah sholat, istiqomah sedekah. Kenapa? Agar kita dekat dengan Allah. Agar kita dekat dengan Allah. Dengan kita rajin sedekah, kita dekat dengan Allah. Dan dengan kita rajin sedekah juga, kita mendapatkan doa Rasul. Apa salah satu doa Rasul? Ya banyak. Doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita dapat kalau kita rajin sedekah. Doanya Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doa para nabi yang lain, apalagi Nabi Ibrahim, insyaallah kita dapat kalau kita rajin sedekah.
Kenapa? Allah yang jamin. Kalau kamu rajin sedekah, kamu dekat dengan aku kata Allah, dan kamu mendapatkan doa dengan kita rajin sedekah. Dan kalau kita sedekah juga, pahala kita sempurna di hadapan Allah. Kenapa? Kadang kan ada orang yang sholat nggak sedekah. Orang sholat nggak sedekah belum sempurna. Tapi kalau orangnya udah sholat dan sedekah, insya Allah udah sempurna pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suratnya Al Imran, surat ketiga ayatnya 92. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Allah katakan, kamu tidak akan memperoleh suatu kebajikan yang sempurna kalau kamu nggak sedekah. Kamu sholat terus, ibadah sholat setiap hari siang malam. Tapi kalau nggak sedekah nggak bisa, belum sempurna. Ngaji, sholat, nggak sedekah juga nggak sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus rajin sedekah. Dan kalau orang rajin sedekah ini juga, masya Allah, balasannya itu 700 kali lipat. Bukan satu, kalau satu dibalas satu enggak. Orang rajin sedekah dibalas Allah 700 kali lipat. Di mana di Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Masyarul muslimin dan rahmati Allah. Kalau orang rajin sedekah, Allah balas 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan lagi. Tapi ingat, ayatnya itu diperumpamakan seperti biji. Maksudnya apa? Allah itu akan membalasnya dengan proses. Dan kalau Allah membalas kita, misal saat ini kita butuh, terus tiba-tiba berapa jam, berapa menit datang, itu berarti kebutuhan kita yang kita butuh itu. Kenapa? Karena Allah kalau kita rajin sedekah itu, Allah memberikan sesuai dengan kita kebutuhan kita, bukan yang kita inginkan. Misal kalau kita pengen pesawat, rumah aja belum ada, apalagi gerasinya. Kan nggak bisa. Tapi Allah akan memberikan, ketika kita sedekah, Allah memberikan apa yang kita butuhkan balasannya. Contohnya kita sehat, terus kita tuh keberangkatan misal dalam perjalanan sedekah kita selamat. Jadi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibalas Allah 700 kali lipat. Tapi syaratnya dengan sedekah ini kan goib. Sedekah ini goib. Biar nyata apa? Laksanakan dulu, sedekah dulu. Kalau sudah sedekah, nanti terasa buktinya benar. Tapi kalau belum dilaksanakan, nggak mau sedekah, bahkan kikir, nggak bakalan menikmatkan rasanya nikmat dari sedekah itu. Bahkan selalu goib terus nanti kalau dia nggak infak sedekah. Makanya kata Allah, nggak boleh kita kikir itu. Harus kita tuh rajin sedekah. Karena di dalam surat Al-Imran, ayatnya 180, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwafuna ma yakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir, yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikanungkan di lehernya pada hari kiamat.
Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan apa di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah katakan, kalau kamu kikir, nanti Allah kalungkan harta kamu itu. Dan kikir itu nggak baik. Nanti bisa saja Allah akan hamil secara paksa kalau kita kikir. Contoh, kita kerja numpukin uang. Terus nggak mau infak. Apa paksaan Allah? Diberikan sakit nanti. Makanya orang kadang tuh banyak tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba sakit apa gitu. Sehingga uang yang kumpulkan itu bisa kita keluarkan juga. Kenapa? Penyebabnya kena kikir. Dan orang yang nggak mau sedekah itu terkadang juga mencelakanya dia. Karena ada salah satu seorang tuh dia sholat tahajud sudah, ngaji sudah, ngaji yasin, tahlilan sudah, sholat sudah 5 waktu. Tapi tiba-tiba mau pergi ada aja musibah. Besoknya ditabrak orang, mobilnya disenggol orang. Kenapa? Karena nggak sedekah. Dengan dia sedekah, istiqomah dia sedekah, dunia akhirat dia sedekah, alhamdulillah bahagia hidupnya. Bahkan sekarang, wah masya Allah, nikmat sekarang. Orang-orang di sekitarnya pada senang, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala pasti senang. Masyarakat muslimin dirahmati Allah, inilah kenapa kita harus istiqomah dengan 3 ini. Istiqomah ngaji, istiqomah sholat, dan istiqomah sedekah. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk istiqomah? Paling minimal agar kita bisa istiqomah itu selalu membaca doa agar kita istiqomah. Apa doanya? Dalam suratnya surat Al-Imran ayatnya yang ke-8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmatilah dari sisi-Mu. Dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi. Allah katakan, ya Allah, ini doa nih. Kita baca doa ini istiqomah setiap hari paling minimal 2 kali. Habis subuh sama habis maghrib. Syukur-syukur kalau setiap hari. Syukur-syukur setiap hari itu 5 kali. Atau bawa sholat. Setiap sholat qabliyah baca ayat ini, nggak apa-apa. Setiap sholat ba'diyah baca ayat ini, nggak apa-apa. Kenapa? Kita mohon ya Allah, jangan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Maksudnya apa ya Allah? Sekarang kami sudah mau ngaji, sekarang kami sudah rajin sholat, sekarang kami infak sedekah. Tolong jaga kami ini agar tetap istiqomah dengan 3 ini. Jangan kecondongkan dulu. Yang dulu kami itu nggak pernah sholat, dulu nggak pernah ngaji, nggak pernah sedekah. Tolong jaga kami ya Allah. Dan rahmatilah kami dengan mengamalkan 3 ini. Ustadz Ari, ya Ustaz. Kurang 3 menit, ini kayaknya sudah. Ya Ustaz, bentar. Ini udah satu lagi Ustaz. Jadi kalau kita dengan dengan membaca doa ini, insya Allah kita bisa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat muslimin dari mata Allah. Jadi 3 ini mudah-mudahan kita semua bersama-sama untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita istiqomah. Setelah Ramadan kita istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap istiqomah dengan 3. Dengan tadabbur Quran, salat, dan infak sedekah. Demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari kami pribadi. Usikum minapsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan Ustadz Ari sangat luar biasa penyampaiannya terkait 3 amalan yang harus istiqomahkan. Merujuk dari 1 ayat ya Ustadz ya, yang di situ Nalladzina yatsluna kitaballah. Yang pertama kita harus yatsluna kitaballah. Bukan bahasanya itu ikra, bukan. Tapi yatsluna kitaballah, yaitu membaca, mentadaburi, mengamalkan. Tuh. Yang kedua, sholat. Sholat itu berarti perintahnya Allah yang harus ditegakkan. As-sholatu imaduddin. Harus ditegakkan oleh seluruh umat muslim. Yang terakhir, Ustaz Ari, Ramadan atau setelah bulan Ramadan, yaitu apa? Kita bersedekah. Anfaqu mimma razaqnahum siran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kita udah mengamalkan itu secara istiqomah,
Yang pertama yaitu yatsluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan sholat, otomatis nanti membaca ayat Al-Quran, dan juga melakukan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Mungkin ini Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz untuk Ustadz Ari dari yang sudah ada itu di link, sudah ditanyakan. Yang pertama, Ustadz Ari, Assalamualaikum, ini dari Kak Himatus Sodiqoh. Assalamualaikum Ustadz, maaf, biasanya Ramadan ada target khatam, baik tadarus individu maupun kelompok. Bagaimana menyikapinya? Itu yang pertama. Dan semaan Al-Quran juga dibaca tadwir, bahkan hadar, karena ada 4 tingkatan dalam tilawah. Ustadz Ari, paham tuh? Pertanyaannya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wasiral muslimin jamaah kurma Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyikapi? Kadang di bulan Ramadan ini banyak yang bertarget menghatamkan Quran. Terus kadang kita harus membaca Quran juga harus secara tartil. Ya, kami jawab bahwasanya menghatamkan Quran boleh-boleh saja. Boleh, dapat pahala. Apalagi kalau kita membacanya secara tartil. Masya Allah, pahalanya banyak itu, dapat pahala. Tetapi, apakah kita mendapatkan petunjuk dengan kita kejar hatam? Karena pertanyaannya, innallazina yatslu itu, kita itu dianjurkan untuk membaca, tapi juga sekaligus memahami. Agar apa yang kita pahami bisa kita amalkan. Bukan sekedar kita itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menghatamkan boleh-boleh saja. Alangkah lebih bagusnya adalah apa? Kita baca Al-Qur'annya, terus kita tadabburi apa yang ada di perintah kita perintahkan, apa yang kita larang, apa yang dilarang kita larang. Maka itu yang lebih bagus, insyaallah. Sekian, mohon maaf. Terima kasih Ustaz Tori. Jawaban yang sangat maksimal sekali untuk menjawab mengenai khataman baiknya seperti apa. Yang jelas Allah berfirman itu yatsluna kitaballah. Jadi harus ada pentadaburan, harus dibaca warattilil Qur'ana tartila, gitu kan? Tartila itu pelan-pelan, otomatis tahu mana bacaan yang benar, mana kandungan-kandungan ayat yang ada di situ. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi itu, Kakak Himatus Sodiqoh, sangat jelas jawaban dari Ustadz Ari. Mungkin ini masih kurang lebih 2 menit 3 menit lagi. Mungkin dari saya Ustadz ya, karena saya lihat belum ada lagi pertanyaan di link YouTube, itu masih belum ada. Ustadz Ari, saya bertanya untuk menekankan saja Ustadz, karena ibadah sholat itu kan berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk Ustadz. Momentum untuk Ramadan ini Ustadz, bagaimana tip-tipnya Ustadz Ari untuk kita bisa sholatnya itu khusyuk, otomatis nanti insya Allah berdampak kita bisa mentadabburi bacaan Al-Quran dan juga bisa bersedekah Ustadz Ari. Afwan Ustadz. Baik, terima kasih para Ustadz Rifai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 45 sampai dengan 46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi syarat pertama agar kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat apa? Kita selalu ingat kepada Allah bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Dan satu contoh, kalau kita dipanggil Allah, dikasih tahu, dipanggil Allah nih 1 minggu lagi aja, pasti sholat tuh sholatnya nggak pernah keluar dari masjid itu. Kenapa? Allah kabarkan kamu 1 minggu lagi mati nih.
kamu 1 minggu lagi akan kami cabut nyawanya. Pasti dia akan khusyuk. Kenapa? Sudah ada tahu kabaran bahwa dia akan kembali kepada Allah. Tapi karena Allah itu dia samar-samar. Kalau dia dikasih tahunya 2 tahun lagi aja tuh, 2 tahun lagi kamu meninggal, pasti sholatnya gak bakalan khusyuk. Karena masih lama, katanya 2 tahun. Nantilah kalau udah dekat-dekat berapa bulan mau dicabut baru khusyuk. Nah, jadi agar kita khusyuk itu pertama harus ingat kepada Allah. Seolah-olah kita itu diingat Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Kayaknya kan ada kata-kata kalau sholat itu istilahnya sholatlah kamu seperti bahwa ini sholat terakhir kamu di hidup di dunia. Insya Allah kita akan khusyuk. Yang kedua yaitu di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayatnya yang ke-1, 2 dan 3, 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi kalau syarat yang kedua agar kita khusyuk itu apa? Ya harus menjaga perkataan kita dari perbuatan yang tidak berguna. Menjaga ucapan kita, perkataan kita yang tidak berguna, kita jaga itu. Dan kedua harus menunaikan zakat. Apalagi kalau dia rajin sedekah. Insya Allah dia bisa khusyuk nanti. Dengan dia tadi ingat kematian, terus dia menjaga ucapannya, terus dia zakat, infak, sedekah, insya Allah dia bisa khusyuk. Ya, demikian, mohon maaf. Ustaz, syukran kasiran. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para peserta kurma Ramadan hari yang ke-12, saya sebagai host bisa sedikit menyimpulkan bahwa ini momentum yang sangat mulia untuk kita bisa mengistiqomahkan 3 amalan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ari Febriansah. Sangat jelas, padat, dan di situ mengandung hikmah-hikmah yang bagi saya sangat maksimal. Untuk khusyuk tadi sangat jelas sekali. Untuk membaca Quran harus warattilil Qur'ana tartila, karena fisiknya adalah yatsluna kitaballah. Oke, demikian dari kami sebagai host. Saya minta maaf. Syukran ala ihtimamikum. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.